Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Gracia Hope Compassion Channel, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat ada atas kami, kutuk tidak ada atas kami, kutuk masa lalu, kutuk masa depan, kami putuskan dalam nama Yesus, dengan tutupan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Kami percaya kami masuk hadirat-Mu dengan penuh keberanian oleh karena Engkau telah menguduskan kami. Bapa di surga, dijauhkan kami daripada yang jahat, dijauhkan kami daripada intimidasi, dan biarlah kami mengawali hari ini dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan dan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucap syukur bahwa beberapa waktu yang lalu saya sudah menyelesaikan pasca sarjana betul-betul sudah selesai semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan dan semuanya oleh karena anugerah Tuhan, by His grace, soli Deo Gracia. Pendidikan S2 saya sudah selesai dan puji Tuhan bisa kiranya menjadi berkat untuk semuanya. Dan saudara, mohon dukungan selalu untuk channel ini supaya kita terus bisa merenungkan firman Tuhan bersama dan kita sama-sama diberkati, sama-sama menjadi berkat. Dan saudaraku yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, yang terambil dari Roma 13 ayat 8 hingga ayat 14. Judul perikopnya berkata, kasih sebagai kegenapan hukum Taurat ya. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat dengan sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa ayat ya, ayat 8 hingga ayat yang ke-14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini di dalam ketujuh ayat ini ada begitu banyak pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Yahudi yang ada di Roma dan juga pada orang Roma yang pada waktu itu yang sudah dituntun untuk iman kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan pada waktu Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini ketika dia berkata-kata kepada dua kelompok orang ini, yaitu bangsa Yahudi yang betul-betul menjaga keyahudiannya taat, ada juga Yahudi yang tidak taat, dan juga orang Romawi yang hidup di dalam eh, kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, yaitu hidup dengan penuh hawa nafsu. Nasihat firman Tuhan ini dikatakan sebagai satu penyambung dua jenis kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang saleh dan latar belakang yang tidak saleh. Latar belakang yang percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan, dan latar belakang orang yang percaya kepada dewa-dewa asing dan penyembahan-penyembahan kafir. Dan satu hal saudara, baik dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, mereka semua pada akhirnya disatukan di dalam satu kemurahan Tuhan, yaitu kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, benteng terbesar di dalam kehidupan kita terhadap keselamatan yang kita rindukan di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Yesus sudah menebus dan penebusannya itu sempurna. Ibarat anak domba Allah yang tiada bercacat, tiada bercela, dan satu kali untuk selama-lamanya sebagai perlengkapan senjata terang. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, baik orang Yahudi, orang yang saleh, orang yang tidak saleh, orang Romawi, orang Yunani
ya, orang dari Kreta, orang dari Antioquia, orang dari manapun juga, kenakan Kristus sebagai perlengkapan. Bukan perlengkapan senjata yang biasa-biasa, tetapi perlengkapan senjata terang yang kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, hidupnya ada di dalam terang. Tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tertutup, tidak ada satupun yang tidak akan disingkapkan. Semuanya akan disingkapkan sebab Kristus Yesus bukan saja membawa kita kepada keselamatan, tetapi Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada terang Tuhan. Saudara, orang yang telah mengecap karunia surgawi akan diterangi hatinya di dalam Tuhan. Baik orang beragama Yahudi, orang yang melakukan hukum Taurat, orang-orang yang non-Yahudi, yang tidak melakukan hukum Taurat, orang Romawi, orang Media, orang Persia, ya, orang Pamfia dan lain sebagainya, mereka semua yang hidup di dalam kegelapan, Kristus akan mengubahkan dari inside of your life, inside of your heart, inside of your inner human. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengharapkan keselamatan dari Taurat dan orang yang mengharapkan keselamatan dari dewa-dewa asing, kedua-duanya tidak akan berhasil. Tapi orang yang mengharapkan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus akan berhasil. Dan saudara, firman Tuhan ini mengatakan, jangan kamu berhutang kepada siapapun juga. Orang Yunani tidak berhutang kepada dewa-dewa mereka dan orang Romawi. Orang Yahudi juga tidak berhutang kepada ahli-ahli Taurat yang memberikan mereka tekanan demi tekanan untuk melakukan hukum-hukum, saudara. Kita tidak berhutang kepada siapapun. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan di dalam orang-orang yang percaya, yang tinggalnya di dalam Kristus, yaitu tinggal di dalam kasih. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Engkau menuntut orang untuk melakukan ini itu sesuai dengan hukum Taurat dan kebudayaan orang Yahudi. Tetapi jikalau dia tidak memiliki kasih, maka imannya sama sekali tidak berguna. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu sebabnya ketika ada seorang perempuan yang jatuh di dalam dosa perzinahan dan didapati oleh orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi yang didapati berzina, mereka mau menghakimi dia dan ingin melemparinya dengan batu sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, mulailah engkau melempar kepada perempuan itu. Lalu Yesus menulis sesuatu di atas tanah dan menurut tafsiran dia menulis hukum-hukum yang menjelaskan tentang dosa-dosa apa uh, yang diketahui pada waktu itu menurut hukum Taurat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dimulai dari para tua-tua, mereka melangkah mundur satu persatu meninggalkan perempuan yang berzinahan itu. Saudaraku yang diberkati, sebab level tertinggi dari iman percaya yaitu kasih. Ketika Tuhan menyampaikan, barang siapa di antara engkau yang tidak berbuat dosa, silakan melempari dengan batu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bahkan dari orang yang paling tua sekalipun, dari ahli Taurat, itu mengundurkan diri. Karena kita tahu, kita tidak ada satupun yang suci, benar-benar tidak melakukan dosa. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, ya, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa gunanya engkau menjadi seorang penganut agama Yahudi yang taat terhadap aturan-aturan keyahudian, tetapi engkau tidak memiliki kasih. Dan mereka pada waktu itu, Yesus saja dirajam, Yesus saja disalibkan, Yesus saja diperlakukan dengan tidak layak sekalipun dia tidak ada dosa sama sekali. Dan itulah tindakan yang bukan kasih. Tetapi mereka menyebut diri mereka adalah pemuka-pemuka agama. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengingatkan, tidak ada gunanya seluruh ritual-ritual keagamaan yang kamu lakukan jikalau di dalam dirimu tidak ada kasih. Sebab iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih. Sekalipun engkau mampu bernubuat, engkau mampu melakukan mujizat, engkau hanya seperti gong yang berkumandang dan gemerincing jikalau tidak memiliki kasih. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Mengapa dikatakan kamu harus bangun dari tidur? Sebab orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan, kebiasaan, mereka lupa
bahwa sesungguhnya mereka hidup dalam anugerah, bangkit, bangun dari tidur. Jika engkau terlelap, saudara, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kenapa firman Tuhan mengatakan seperti itu, saudara? Sebab orang yang melakukan segala macam bentuk keagamaan tanpa kasih, sesungguhnya dia tinggal di dalam kegelapan. Ya, ada orang oleh karena agama dia bisa menganiaya orang lain, dan itu Paulus salah satu pelakunya, dan dia tahu betul bagaimana agama itu sebagai topeng, agama itu sebagai tameng, agama itu hanya sebagai cover terhadap perilaku-perilaku kita yang sebetulnya jauh daripada kebenaran jika tidak memiliki kasih. Marilah kita menanggalkan artinya ada sesuatu yang perlu ditelanjangi, yaitu perbuatan-perbuatan kegelapan yang terselubung di dalam rupa-rupa bentuk ritual-ritual keagamaan, dalam bentuk kesalehan yang palsu. Makanya firman Tuhan juga mengatakan, kamu jangan seperti orang-orang pemuka agama yang berdoa dengan doa yang panjang-panjang, yang kemudian perawakan mukanya seperti orang yang betul-betul susah payah dalam berpuasa, dan ada di jalan-jalan mereka berdoa. Tapi biarlah perbuatan imanmu adalah perbuatan yang tersembunyi, yang dengan demikian kita melakukannya dengan perlengkapan senjata terang. Dan firman Tuhan ingatkan di dalam ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pada hari-hari terakhir, bahkan orang untuk hidup sopan pun sangat sulit. Oleh karena apa? Kemunafikan. Agama sebagai topeng. Kesalehan sebagai topeng. Pelayanan sebagai topeng. Di depan luar biasa, tetapi di dalam tidak ada kesopanan. Karena itu ajakan Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam terang benderang. Yang di luar dan di dalam itu sama. Di depan orang, di belakang orang, di depan pemirsa, di depan audiens, di depan jemaat. Itu harusnya sama dengan apa yang kamu lakukan di tengah-tengah keluargamu. Engkau mengasihi anak istrimu, suami, cucu, menantu, mertua. Jangan hidup seperti neraka, penuh pertengkaran. Tapi biarlah seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan rupa-rupa hawa nafsu yang menyesatkan. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sedangkan orang di dalam pelayanan saja ada begitu banyak perselisihan, iri hati, dengki, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Supaya yang lebih tinggi itu akan menekan orang yang lebih di bawah, dan kemudian dia menjadi orang, oh saya mau terus dipakai, biar dia jangan. Tapi saudara ingat, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Perlengkapan senjata terang yang menelanjangi perbuatan-perbuatan yang sesat dan hina. Oleh karena itu cara-cara iblis untuk membuat kita jauh dari kasih. Tapi orang ketika diterangi hatinya, salah minta maaf, iri hati dia bertobat, benci, cemburu, dia bertobat. Terang itu akan menyingkirkan segala bentuk kejahatan di dalam hati nurani manusia. Dan orang yang hidup dalam terang mampu mengaplikasikan kasih. Orang yang hidup dalam kegelapan penuh kemunafikan, di luar kelihatan baik, di luar bibir mulutnya manis, tapi ketika hatinya pahit, dia tidak mengasihi karena dendam, kebencian, kemunafikan, tidak memaafkan, tidak mengampuni, tidak move on. Karena itu, kalau saudara katakan saudara hidup dalam keselamatan dalam Tuhan, benar adanya Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman. Memang tidak ada lagi penghukuman. Sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dipulihkan, sudah tidak dianggap berdosa. Tapi syaratnya di dalam Kristus. Dan orang yang di dalam Kristus hidup dalam terang. Terang itu merupakan senjatanya yang paling ampuh. Ya, itu bukan strategi iblis kalau kita hidup dalam kegelapan. Itu bukan strategi Tuhan kalau kita hidup dalam kegelapan, tapi itu strategi iblis. Makanya senjata terang, kebenaran, kejujuran, integritas, kemurnian, itulah yang menjadi ciri-ciri orang yang di dalam. Orang seperti ini tidak ada lagi penghukuman. Seperti Roma 8 ayat 1. Dan jangan lagi merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tetapi serahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya kita semua bersyukur kepada Tuhan untuk hidup di dalam kasih.
hidup di dalam terang, hidup sebagai anak-anak kerajaan, hidup sebagai orang-orang yang tidak dihukum oleh uh, hukuman dosa, karena tinggal dalam Kristus, tinggal dalam terang, mengenakan senjata kelengkapan dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya kasih menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk bersikap. Jaga hati kami untuk tidak menjadi kegelapan yang menutupi perbuatan-perbuatan yang berdosa, tapi singkapkan semua yang terselubung supaya kami tidak dimanipulasi oleh hati kami yang tidak mengampuni, yang tidak mengasihi, tapi biarlah kami menghidupi kehidupan yang penuh dengan kasih, dan kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Berkati, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, pulihkan yang terikat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya menyerahkan juga Ibu Nur Hayati yang mengalami sakit Tuhan, oleh karena cedera di dalam tubuhnya, Tuhan memberkati, memulihkan, dan dia juga boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kembali setia, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dan suami dan anak-anak cucunya diberkati, dipulihkan. Kami teringat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di pedalaman, yang penuh dengan tantangan, kiranya mereka tetap menjaga hidup di dalam kasih, supaya mereka diberkati Tuhan, dan jeripaya mereka tidak menjadi sia-sia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami yang pagi hari ini akan beraktivitas, Tuhan memberkati dan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, memberikan kami damai sejahtera, keluar masuk kami ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin. Saudara kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, tinggallah di dalam kasih. Shalom. God bless you.